pemberian gerasi dan rehabilitasi merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif. Maka Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia merupakan lembaga negara yang paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 3 ini, yaitu sub pokok bahasan A, hakikat dan teori kedaulatan; sub pokok bahasan B, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia; sub pokok bahasan C, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan C, poin lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan hubungan antar lembaga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan atau check and balances antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Dalam bentuk saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara dapat kita lihat bentuk hubungan antar lembaga negara. Yang pertama yang kita bahas adalah hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD. Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Nah, ketiga lembaga ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Sebagai lembaga MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden dan atau wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden dan atau wakil presiden, kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, walaupun presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, bukan berarti MPR tidak bisa lagi memilih presiden dan wakil presiden. Tetapi MPR memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang ditujukan kepada MPR, yang dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sesuai dengan pasal 7B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, sekarang kita bahas hubungan antara DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Hubungan antar lembaga ini terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain dalam menetapkan undang-undang. Jadi kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat dari DPD. Kemudian yang kedua, pemberhentian presiden. DPR memiliki fungsi pengawasan presiden dalam mewujudkan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa presiden melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR. Namun sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Nah, yang ketiga, DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar, termasuk juga DPR diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu hubungan DPD dengan BPK. Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR dan diresmikan oleh Presiden. Nah, dengan ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimiliki oleh DPD. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan rancangan undang-undang APBN. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia itu adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengajukan 3 hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Seperti yang kita ketahui bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 9 anggota hakim konstitusi. 3 orang ini diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden, kemudian ditetapkan oleh Presiden. Dalam hubungannya dengan Presiden, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara dalam hal memberikan gerasi dan rehabilitasi. Karena pemberian gerasi dan rehabilitasi merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif. Maka Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia merupakan lembaga negara yang paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi. Seperti halnya juga dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, Presiden mendapatkan pertimbangan dari DPR. Karena amnesti dan abolisi ini lebih berdasarkan pada pertimbangan politik, maka DPR lah yang paling tepat untuk memberikan pertimbangan tersebut karena DPR merupakan lembaga aspirasi politik rakyat. Nah, kemudian dalam pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara, yaitu diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
Nah, melalui lembaga KAI ini diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat mewujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan yang diputus oleh hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, selanjutnya kita bicarakan tentang hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, BPD, MA, dan KY. Di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar itu adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, BPK, KY, dan MK. Jadi Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada pemohon dan atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dari kewenangan yang dimiliki oleh MK, maka MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terjadi sengketa antar lembaga negara atau apabila proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini dalam membahas materi kelas 9 bab 3. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya dan sekaligus juga kita menyelesaikan pembahasan bab 3 kelas 9 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.